sehat walafiat. Baik Pak, sesuai dengan janji kita kemarin dan Pak, ini kita ada observasi pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya akan bertanya, nggak lama Pak, paling 1 sampai 10 sampai 15 menit aja Iya. Pak. Oke. Ini Pak, Bapak pengen ngajar apa nih Pak dalam observasi kita nanti? Di dalam ya sebelumnya kami ini saya khususnya memegang kelas 6 Bu. Iya. Jadi maksudnya belajar dalam proses belajar mengajarnya atau sesuai daripada jadwal? Jadwal. Jadwal. Misalkan kami melakukan pembelajaran seperti biasanya ya tematik. Ya, Itu tujuan pembelajaran yang pengen Bapak kembangkan nanti di observasi apa? di observasi. Tujuannya tentunya ya membawa anak supaya yang tadinya tidak tahu akan tahu. Tentunya kami lakukan langkah-langkah seperti sering kami lakukan sesuai daripada di buku paket. Ya, itu banyak sekali gambar-gambar yang banyak kita lakukan. Kemudian sering juga kami lakukan langsung ke lapangan, misalkan seperti mengamati benda-benda yang ada di sekitaran sekolah. Selanjutnya kemudian daripada itu sering kami lakukan praktek langsung, seperti di dalam paket melakukan menggambar, misalkan membuat suatu iklan apa yang itu kami lakukan. Banyak sekali sudah berarti dilakukan Pak ya, baik di dalam maupun di ruang kampus. Oke Pak, ini di sini kan kita ada 3 area pengembangan pembelajaran nih Pak ya. Nah kira-kira nih dari ketiganya Bapak pengen mengembangkan area pembelajaran yang mana nih Pak dari ketiga yang ada di dari ketiga ini diantaranya ya memandu proses belajar. Nah ini kayaknya bagus itu, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Oke, Bapak milih di memandu proses belajar mengajar. Ini Pak dari kelima area pengembangan ini kan Pak ada di memandu proses belajar mengajar. Nih. Dari kelimanya salah satu indikator yang pengen Bapak capai kira-kira apa? Ini kayaknya pendekatan ini Bu. Ya karena kita kalau belajar proses belajar mengajar ini tidak dekat dengan anak didik, mungkin kayaknya susah untuk mencapai tujuan. Makanya mungkin kita ambil pendekatan dalam mendampingi murid. Oke, pendekatan mendampingi murid ya Pak. Nah dari indikator itu strategi apa yang pengen Bapak lakukan? Kira-kira Bapak rencanakan? Dalam pendekatan tentunya pertama kayaknya guru harus mengetahui dulu ya karakter anak-anak masing-masing tentu. Setelah itu mungkin langkah selanjutnya membuat menu pembelajaran. Menu pembelajaran ya selain daripada daftar jadwal pelajaran, mungkin kita buatkan menu sampai ke rumahnya, kegiatan mereka di rumah. Supaya mereka laksanakan sesuai daripada menu tersebut sehingga bisa tertarik mereka belajar. Oke, belajar. Jadi Bapak pertama kita mengetahui dulu kebutuhan. Iya, terus kebutuhan. di situ membuat menu. Nih cara Bapak mengetahui kebutuhan belajar mereka itu kayak gimana Pak kira-kira? Ya itu tadi kita buat pendekatan antara per individu. Oke. Ya per individu ya. Jadi masing-masing anak kita dekatin. Nah kemudian apabila mana mereka per individu ada masalah, itu kita membimbing murid untuk dapat menjawab suatu masalah. Nah dalam menjawab suatu masalah ini kita tidak langsung misalnya memberikan spontan jawaban, tapi kita memberikan suatu simulasi dulu, contoh-contoh yang berdekatan dengan sekitaran suatu masalah. Nah, gitu. Nih dari kalau misalnya Bapak ngajar nih, apa aja yang Bapak siapkan? Alat pembelajaran maksudnya, iya. perangkat pembelajaran ya tentunya kami lihat temanya dulu. Tema misalkan di dalam tema itu membutuhkan suatu perangkat yang misalkan di dalam tematik kan itu sudah kompleks, tergantung ya artinya jadwal pembelajaran kita hari ini apa misalkan tumbuhan, nah kita siapkan alat pembelajaran seperti ya tumbuhan misalkan ya. Pada saat itulah kita membawa anak ke
keluar untuk mengamati langsung tumbuhan yang seperti monokotil, dikotil, dan lain-lain. Oke, nah kita sudah di ujung pembicaraan nih Pak ya. Oke, jadi Bapak bakal mengidentifikasi area pembelajaran di memandu. Ya. Ya, memandu Pak ya dalam pendekatan indikatornya itu pendekatan mendampingi murid Pak ya. Oke, nanti kita janjian dulu nih Pak, kapan kira-kira kita bisa observasi Bapak di kelas? Dalam jangka waktu dekat apa-apa. Oke. Buat karena waktu juga sekarang ini bulan puasa kan. Iya, Puasa jadi kita ya nggak apa-apa juga ini anak-anak ini juga nanti masuknya pagi. Ya jadi ya nggak apa-apa anak-anak datang misalkan mau sebagai langsung dengan anak-anak ya kita boleh besok atau lusa. Oke, besok atau lusa Pak ya, berarti hari Rabu atau hari Kamis nanti kita mulai lagi observasinya. Makasih banyak loh Pak ya waktunya. Aisyah Nuraini? Loh, biasanya hadir dulu. Mana ada suratnya? Sakit ya? Ayam? Hadir ya? Anjing. Motifnya ya, ini di jalur. Banjir ada ya? Yosef, Habib, Raul. Nah ini. Indah, Permatasari, Hasan Ali, Muhammad Azam, Hafiz, Rama Wijaya, Triani, Rado Afgansa. Enggak ada ya? Enggak ada suratnya? Enggak apa-apa? Raffian Dani, Rado Pratama, Riko ya? Ridho Mustafa, Saiful Anwar, Tirta Kusuma,
Pak Ningsih, Zaki kan juga. Jadi orang 4 ya hari ini. Baiklah, untuk selanjutnya kita melanjutkan pelajaran matematika kita. Kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan ya. Ya. Jadi perbandingan skala. Ada yang mau bertanya tentang perbandingan skala? Ya. Misalkan digambar peta misalkan 6 cm dengan perbandingan 1/4 juta misalkan. Jarak antara Jakarta dengan Bandung kemarin kan sudah kan? Sudah kan? Ada yang belum mengerti? Kalau sudah mengerti kita lanjut ke bidang koordinat. Jadi kita belajar ke bidang koordinat ya. Namun sebelum kita belajar, siapkan buku. Gak ada ya. Tapi kita harus buat sendiri ya. Buku kotak. Tahu? Pernah lihat buku kotak? Kalau enggak, kita buat sendiri. Kita buat garis vertikalnya dulu atau horizontal kita. Boleh kamu ikutin gambar kayak gini juga. Ya. Boleh menggambar semua kayak gini ya. Kemudian kita nanti buat seperti ini. Kita buat titik nolnya di sini ya, titik nolnya. Kemudian selanjutnya lanjut ya, sambil membuat garis kayak gini, perhatikan juga ya. Jadi di dalam pelajaran bidang koordinat, artinya sebelum kita melanjut ke selanjutnya, yaitu kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan koordinat. Ya. Nah, koordinat itu adalah ya, koordinat adalah garis lurus suatu benda, ya. Jadi seperti kita membuat suatu denah. Nah, kita harus tahu denah itu letaknya berada pada sisi mana. Seperti maksudnya? Ya. Seperti di sebelah manakah letak ruang guru dari ruang kepala sekolah? Nah, jadi kita belajar di lingkungan kita. Seperti kita di kelas kita ini. Ya, di kelas kita ini. Contohnya, begitu kita masuk adalah pintu. Nah, koordinat daripada pintu langsung ke meja guru, artinya lurusannya.
Ngerti? Nah, dari luar ya masuk ke dalam kelas, lurusannya atau koordinatnya adalah meja guru. Nah, itulah. Nah, dan selanjutnya, nah nanti kita aplikasikan, nanti kita belajar melalui garis koordinat ini, ya, horizontal dan vertikal. Itu. Sudah semuanya bisa? Sudah menggambar? Nah, selanjutnya di dalam mencari koordinat, tadi kita sudah tahu ya. Perhatikan dulu. Kita sudah tahu tadi koordinat daripada itu masuk dari depan kelas, begitu masuk dia pas berurusan dengan meja guru. Nah, kalau Pak Guru membuat satu titik, misalkan di sini, ini pernah kan kita ini ada pelajaran kita di waktu kelas 4 kalau nggak salah di sini garis yang arah ke sini ini yang vertikal ini apa nih? Positif apa negatif? Ah? Lupa. Yang bagian bawah apa nih? Apa ya? Yang atas? Ini adalah apa? Positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sini? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 ya. Negatif 6 dan seterusnya ya. 10 dan seterusnya. Nah, kalau di sini yang mana negatifnya dan positif sini? Hah? Yang mana negatif, yang mana positif? Ini positif ya. Positif 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya ya. Nah, kalau seandainya Pak Guru membuat suatu titik, misalkan katakan ini titik A. Misalkan Pak Guru membuat titik A di sini. Titik A. Nah, titik A ini berada di mana? Posisi mana nih? Siapa yang tahu? Hah? Tengah. Siapa yang tahu? Titik A berada di mana posisinya? Hah? Enggak tahu. Titik A berada di mana? Titik A berada di posisi Ini. Titiknya. Titik A berada pada min 3 dan 3. Ngerti? Dari situ ada yang mau bertanya? Dari sampai di situ ada yang mau bertanya? Kok bisa min 3 titik 3 itu gimana? Min 3-nya. Min 3-nya adalah kita lihat. Kemarin kita sudah belajar di waktu membuat grafik ya. Ya kan? Ingat pembuatan grafik kemarin kita ambil lurusnya dari titik. Nah, ini. Ya. Jadi min 3
3. 3-nya dari mana? Dari sini. Lebih? Jadi titik A berada di posisi min 3,3. Nah, kalau kita ambil koordinatnya, bisa kita ambil koordinatnya berapa koordinatnya? Hah? Di dalam koordinat ini ada yang disebut dengan titik absis, ya, koordinat absis, kemudian ordinat. Yang disebut dengan absis adalah yang apa? Jika semakwar dengan sumbu y, ini disebut dengan sumbu y, xy, ya. Ini y-nya ya, ini x, ya. Ya. Jadi kita bisa ambil sumbu x. X ini adalah tanda panah ini artinya tidak terbatas. Oke maksudnya? Jadi tidak terbatas ya. Kemudian juga y juga begitu. Nah, kita bisa ambil koordinatnya, misalkan koordinatnya daripada A, titik A bisa kita ambil ke sini. Jadi koordinatnya berapa nih? A. Jadi kita ambil dulu ke sini. Nah, jadi titiknya di sini. Jadi koordinat A sama dengan berapa? Berapa yuk? Hah? 3,3 ya. Kalau ini min 3,3 karena kenapa? Dia berada di sebelah kiri garis sumbu. Ngerti? Ngerti? Nah, bisa lagi kita ambil koordinat yang arah ke bawahnya ya. Sebelumnya ya. Bisa kita ambil langkah arah yang ke bawahnya. Dia berkoordinat dengan titik berapa? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Yang misalkan ini kan sudah tadi ya. Nah, kalau yang ke bawahnya berapa? Berarti dari sini ke sini berapa? 3. Semuanya sini juga 3. Berarti kita ambil urutnya sini nih. Nah, di sini titiknya. Dia berada di titik berapa tuh? 3. Hah? Min 3. Min 3? Min 3 titik min 3 berarti A sama dengan min 3 titik min 3 ya, benar. Ya. Jadi di sini adalah min di sini min plus, di sini plus, di sini berapa? Hah? Plus min, ya. Dah. Nah, untuk selanjutnya masih bisa berkoordinat ke ruang satunya. Berapa tuh? Berapa? Jadi berapa dia? Titik A-nya berada di 3 dengan titik koordinatnya berapa? Hah? 3 titik A sama dengan 3 titik min 3. Ya, itu. Itu. Ada yang bertanya sini? Sampai sini? Ada yang bertanya? Kalau nggak ada yang bertanya, Pak Guru yang mau bertanya. Rabi? Berani? Berani ditanya? Jadi kita belajar pelan saja, yang penting pasti. Yang penting tahu ya. Namun sebelumnya coba dengarkan dulu ya materinya.
Jadi perhatikan gambar ini. Di sini sepintas adalah merupakan suatu titik koordinat. Ya. Kemudian perhatikan kembali gambar di atas. Misalkan garis sumbu mendatar adalah sumbu X. Yang mendatar ini disebutkan sumbu X, ya. Sumbu X, mengapa dikasih tanda panah? Artinya itu tidak terhingga, sesuai daripada kebutuhan kita. Kemudian garis sumbu tegak adalah sumbu Y. Sumbu Y. Jarak tunas kelapa dengan sumbu Y. Nah, di dalam percobaan ini ya, itu ada 4. Artinya seperti ini juga. Misalkan kita umpamakan ini tunas kelapa. Nah, jarak antara sumbu ini, artinya ini kan sumbu nih. Sumbu ini kan. Nah, jarak dari sini ke sini makanya dengan titik kita ini adalah dia di titik 3. Ada yang kira-kira belum paham? Ya, gimana? Hah? Jalannya kita ambil koordinat atau lurusannya. Ya, lurusannya. Misalkan ada soal misalkan. Coba tentukan titik B dengan posisi 5 min 7. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang mau coba? Coba tentukan titik. Misalkan titik B dengan koordinat 5 min 7. Nah, siapa yang mau coba? Coba, perempuan ada? Laki-laki ada? Siapa yang mau coba? Hah? Belum ada yang tahu? Perhatikan. Bagaimana soalnya? Soalnya adalah tentukan titik B ya dengan koordinat 5 min 7. Pertama kita cari 5-nya di mana? 5. Di sini ada 5-nya di mana tuh? Hah? Kalau 5 adalah positif, ya kan? Nah, pasti bagian sini positif. Ya kan? 5 min 7. Ya? 5 min 7. Berarti 5-nya berarti 5. Berarti kita cari 5. Oh, ini 5. Ya kan? Min 7. Kalau min 7 artinya ke bawah kan? Berarti harus ke bawah. Ya kan? Nah, berarti kita tarik garis lurusnya ya. Ya, kita tarik garis lurusnya. Sudah tuh min 7-nya di mana? Kita tarik juga ini min 7. Kita tarik ininya. Berarti di sini titiknya. Jadi titik koordinat B sama dengan ya, B koordinatnya adalah 5 min 7. Ngerti? Ngerti? Jangan ngerti saja, nanti kasih soal nggak tahu lagi. Hah? Bisa? Riko? Bisa nggak? Hah? Sudah? Nah. Titik B 2.7 cari. Perhatikan itu. Ada min ada plusnya itu.
Dia berada di wilayah mana? 2.7. Hah? Hah? Ini soalnya, ini soalnya. Ada minyak nggak? Nggak ada. Makanya lihat dulu soalnya. 2 dan 7. Nah, mana tinggalnya? Tidak ketemu. 2 dan 7. Loh, caranya? Ini 2-nya. 7-nya? 2-nya itu kita ambil sini. Nah, 2 berarti bagian sini ya. 7-nya ini 7. Ya. Ngerti? Kalau ada yang mau bertanya boleh. Ada yang mencoba lagi? Ya? Coba gambarkan jajar genjang dengan koordinat titiknya adalah ya, jajar genjang. Tahu kan jajar genjang kan? Dengan koordinat berapa titik jajar genjang? Titik sudutnya? Hah? 4. Berarti titik A, B, C, D. Titik A-nya adalah 3 dan min 7. Titik B-nya 3 min 3. C-nya adalah min 6. D-nya adalah min 26. Siapa yang mau coba? Siapa yang berani coba? Siapa yang berani coba? Tadi katanya udah bisa dengan percobaan kita ini. Sama juga dengan ini. Tadi ada segitiga, sekarang jajar genjang.
Kalau enggak, Pak Guru mau tes satu persatu. Berani? Berani? Yaudah, kalau gitu kayaknya nggak ada keberanian kamu mencoba. Terpaksa Pak Guru mau tes satu persatu, ya. Coba carikan titik 7.2. Sudah tadi ya? Belum, sudah ini. 4.3. Kamu hafal? 4.3. Empat tiga. Hah? Mana soalnya? Soalnya berapa? 4 3. Cari. Mana? Mana? Sudah ketemu? Mana? Betul apa salah tuh? Salah kata kawannya. Berarti belum mengerti. Suruh nanya tak mau. Hah? Soalnya adalah 4.3. Di mana koordinat 4.3 ini? Di mana koordinatnya? Ah? Plus semua. Nah, plus semua katanya. Nah, plus semua itu di wilayah mana? Plus semua itu. Ya? Ya? Ibaratkan kita mau ngambil contoh di lapangan atau di lingkungan kita, di lingkungan kita ini ada simpang 4 ya. Ya kan? Simpang 4. Di wilayah kita ini ada simpang 4 namanya. Ya kan? Ini arah kemana nih? Hah? Ini arah kemana nih? Hah? Arah ke laut ini, arah ke sana. Ya kan? Di sini masjid kan? Di sini ada masjid. Nah, masjid ini bisa kita buat koordinatnya, dia berkoordinat kemana? Di sini misalkan. Bisa kan? Nah, begitu juga dengan pelajaran kita ini. Ngerti? Ya kan? Nah, koordinat daripada 4.3 itu di mana? Itu. Ibaratkan masjid ini berada di titik berapa? -3, -4, -3 misalnya. Berarti koordinatnya di mana? Ngerti kan? Ngerti? Gitu. Ayo. Sudah ketemu? Salah betul itu? Pak Guru tadi sudah katakan, kuncinya adalah lihat soalnya. Ya kan? Soalnya itu adalah bilangan apa? Min atau plus. Ya kan? Kalau plus semua, wilayahnya bagian mana? Wilayah bagian Haji Tamik apa bagian masjid? Atau bagian Pak Suhaidi? Atau bagian situ? Ah, gitu kan? Itu caranya. Udah? Salah betul itu? Enggak. Mana kamu ini? Gimana kamu ini? Kok tidak tahu? Diam-diam kamu disuruh dari tadi disuruh nanya, kamu nanya kamu. Tidak mau nanya, diem, ya tidak mau nanya, berarti Pak Guru menilai kalian itu sudah bisa, ya kan?
Mana? Ini betul salah? Iya. Tak, sekarang kita tanya kembali. Sudah paham enggak ini? Bisa? Bisa? Yakin? Kalau kasih soal lagi berani? Berani? Enggak ada suara ini. Nah, kalau kau berani kasih soal lagi, coba carikan titik koordinat min 6,6. Ya, coba carikan. Betul apa salah? Nah, salah, kata kawan kamu salah. Kalau ini? Hah? Benar apa salah? Titik. Ya, benar lah. Titik D adalah titik E adalah min 7. Ini min 6 titik 6. Iya. Makanya perhatikan, tadi kan sudah kasih tahu. Ini adalah min plus. Lihat ini min plus. Berarti mana yang plus ini? Oke. Di sini min. Berarti kalau ada soal min, misalkan sini ada 6 min. Berarti min 6 min 6. Berarti bagian sebelah sini kita cari. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Coba carikan. Nah, terhapus itu. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya. Bisa kan? Bisa kan? Nah, udah. Main lagi. Ada yang belum bisa? Yosef? Tadi dia katanya nggak bisa. Gak bisa. Tapi kamu takut betulnya. Oke, Yosef, coba belajar ya. Coba carikan titik min 5 titik 5. Ya. Soalnya min 5 titik 5 ya. Nah, yang mudah-mudah aja. Ya, 5 cuma tuh. Yang mudah-mudah aja. Nah, apa supaya ini biar kamu nggak bingung. Ini banyaknya nih. Nah, jadi yang lain kan sudah menggambar kayak ini juga. Ada semua kan? Nah, boleh coba-coba di bukunya, ya. Mana soalnya 5 min 5, betul? Min 5 titik 5. Betul betul nih? Bisa, sudah Yosef. Bisa benar ya? Yakin? Nah. Siapa? Sebut juga. Fajri? Bisa benar? Coba, aku mau tes Fajri. Karena Fajri ini perkalian susah sekali kemarin itu. Min 8 titik min 3. Soalnya ini min 8 ya titik min 3 ya, ini min ya. Coba carikan titik koordinat min 8 titik 3. Betul atau salah? Salah. Hah? Ayo. Hah? Soalnya min semua nih. Bin yang bukan plus. Min 3 min 8 min 3. Betul. Berarti sudah bisa Pak Jadi. Sekarang Riko namanya nih, ya Riko. Min 4
min 4 dan 6. Sudah dulu tadi belum ya? Belum. Min 4,6. Coba carikan koordinatnya. Berapa soalnya? Min 4, 6. Udah? Yakin benar salah tuh? Hah? Min 4 di mana wilayah itu? Betul apa salah itu? Min 4, 6. Ya. Jadi kira-kira semuanya sudah bisa semua? Putri? Bisa ya? Bisa semua? Ini saya bisa? Semua? Kalau bisa semua, kita maju ke pelajaran apa? Berani ini uji kompetensi. Berani enggak? Kita kasihkan soal. Coba ditulis di buku latihannya. 2 soal aja ya. Gambarkan pada bidang koordinat. Gambarkan pada bidang koordinat. Bangun-bangun berikut. Kemudian ya, gambarkan pula bayangan yang terbentuk. Gambarkan pula bayangan yang terbentuk jika dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Yang disebut dengan sumbu X ya. Ini kan. Dan tentukan bangun yang terbentuk. Tentukan bangun yang terbentuk jika tentukan bangun yang terbentuk jika titik 2 titik A sama dengan min 6,5. Titik B min 3 titik 5. Kemudian
C min 3 2 dan D min 6 koma 2. B titik P berada pada koordinat 7,2. 7,2 yang ini ya. Kemudian titik Q berada pada koordinat 3,5. Kemudian dan R berada pada koordinat 1,2. C koordinat K, titik K berada pada koordinat 3,7. Kemudian titik L berada pada koordinat 6,7. Kemudian titik M berada pada koordinat 9,4 dan titik N berada pada koordinat 2,4. Ini baru satu soal ya? Hah? Udah, kalau gitu ini aja. Ya udah ini aja. Berarti ini kita buat nomor aja ini. Besok A. Ya, jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya, 3 soal namanya kayak gitu. Ingat pesannya tadi. Jadi lihat jenis bilangannya. Pak, Ya. saya tolong bacakan nomornya tadi, Pak. Bagaimana? Yang gambarkan pada. Oh, soalnya Kecepatan. gambarkan pada bidang koordinat bangun-bangun berikut. Maksudnya ini. Ya. Nanti kan ini terbentuk gambar nih, kan sudah ketemu koordinatnya, titiknya. Nah, jadi gambarkan. Kemudian gambarkan pula bayangannya. Gambarkan pula bayangannya. Contohnya begini. Nanti kan misalkan, ini misal nih. Sudah terbentuk gambar misalkan di sini segitiga misalkan. Misalnya dia berada di sini, segitiganya di sini. Nah, sudah terbentuk gambar segitiga begini bentuknya, misalkan, ya. Nah, perintah selanjutnya adalah gambarkan pula bayangan yang terbentuk jika dicerminkan terhadap sumbu X. Yang mana sumbu X? Ini kan, berarti dia pendadak. Kamu melihat, membayangkan atau mencerminkan suatu benda di depan cermin. Cermin, tahu cermin? Kaca. Nah, kalau yang ini kalau ini gambar ini diletakkan cermin di sini, dia bercermin kemana dia? Hah? Ke bawah. Ngerti? Ya kan? Nah, berarti dia bentuknya di mana? Jadi dia akan bentuknya ini titik 2 diletak di sini, berarti sini
berarti sini dia kan. Nah, begini bentuknya cerminnya. Terbalik apa bagaimana? Terbalik ya bentuk begini dia bentuknya nanti. Ngerti? Ngerti? Kan dia kan perintahnya adalah gambarkan pula bayangan yang terbentuk jika dicerminkan terhadap sumbu X. Artinya katakanlah ini sumbu X adalah cerminnya. Ngerti? Ngerti? Nah, kalau ngerti silakan lanjutkan. Apa sih? Bisa? Banyak banget sih di sini. Kasih tahu kawannya yang tidak hadir, ada orang yang tidak hadir ini. Nah, kasih tahu orang yang kawannya tidak hadir, besok ada kegiatan sertifikat ya. Jadi masuk, kemudian selanjutnya sekali lagi pergunakan waktu masih ada sedikit untuk mengejar pelajaran keterampilan kita ya. Karena tematik kita masih satu buku belum kita bahas. Selain itu juga kita mau tryout. Soal tryout kita juga membahas. Ya, demikian. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa kamu menjadi berguna untuk ke depan dan bisa kamu pahami apa yang sudah kita jelaskan tadi. Untuk itu dipersilakan disiapkan untuk ulang. Siap, gerak, dimulai. Kita sudah melakukan observasi di kelas tadi Pak ya. Ini Pak, gimana perasaan Bapak sudah melakukan observasi di kelas? Ada yang edit, ada yang Sesuai daripada respon daripada daripada refleksinya juga tadi, alhamdulillah sudah mencapai 80%. Oke, Mengerti. 80% Pak Ya. mengerti anak. Iya,
Cuma tinggal sekarang ini yang masih ada yang belum mengerti itu ya, mungkin kita lakukan nanti refleksi lagi. Gimana nih Pak, ada perubahan nggak anak-anak itu setelah kita melakukan observasi sama sebelum kita melakukan observasi nih Pak, untuk sikap mereka sendiri kira-kira Pak? Oh, untuk perubahannya ya sedikit banyaknya sih ada kayaknya. Ya, terutama yang mereka yang tadinya mungkin agak malu ya bertanya. Nah, dengan adanya observasi ini karena kita tekankan untuk supaya mereka jangan malu untuk bertanya. Ya. Mereka ya artinya sesuai daripada hasil refleksinya tadi ya alhamdulillah ada perkembangan. Iya, oke nih Pak. Kan kita ada 3 area pengembangan kemarin Pak ya. Iya. 3 observasi tadi itu tentang membantu proses pembelajaran. Nah, kalau sekarang nih Pak, jika disuruh memilih lagi di antara 2 area pengembangan lagi, yang mana Bapak ingin Bapak kembangkan lagi? Kalau melihat sikonnya sih ya, pengennya sih untuk menciptakan area pembelajaran itu untuk nyaman. Nah, jadi kenyamanan lingkungan belajar intinya supaya mendukung dalam proses belajar tentunya adalah tempatnya dulu kita garap. Artinya tempatnya garap. Kalau tempatnya sudah baik, sudah maksimal, sudah rapi, nah ya tentunya mungkin dengan disertai dengan mungkin ada ornamen di kelas sehingga mereka betah di dalam kelas. Nah, sehingga mungkin dengan betahnya di kelas dia akan meningkatkan daya pikirnya, daya imajinasinya untuk mengembangkan pikirannya ke depan. Berarti pengembangan yang bakal Bapak pilih itu kenyamanan belajar Pak ya? Kenyamanan. Ada indikatornya nih Pak nih dalam kenyamanan. Nah, yang mana kira-kira yang Bapak fokuskan indikator area pengembangannya Pak? Ya tentunya yang pertama mungkin kedisiplinannya. Iya. Kedisiplinan artinya karena taat atau disiplin itu banyak sekali manfaatnya. Tentunya yang terutama adalah disiplin waktu. Jadi jangan sampai mereka itu terdapat suatu waktu dengan sia-sia. Dari itu mungkin pertama saya terapkan adalah disiplin waktu. Pergunakan waktu sesuai daripada fungsinya. Kemudian selain daripada itu mungkin kenyamanan belajar itu tadi, kenyamanan belajar itu tadi. Karena bagaimana cara kita untuk mendapatkan suatu ilmu kalau belajarnya tidak nyaman, maka tentunya nyaman dulu, nyaman antar teman, nyaman antar interaksi terhadap guru. Kalau mereka sudah nyaman antar teman, antar guru, nah tentunya mereka tidak ada merasa canggung untuk bertanya, untuk koordinasi, untuk saling berbagi. Kenyamanan yang pertama saya katakan. Baik, berarti Bapak akan mengembangkan memberi disiplin Pak ya, sama kenyamanan. Ini ada rencana dari kedua ya insya Allah akan saya tidak lanjuti selanjutnya. Tapi sekarang ini waktunya sudah di hujung semester, jadi mungkin kita atur sedemikian rupa waktunya menindaklanjuti rencana bulan. Kalau strategi dalam tindak lanjutnya nanti kira apa kira-kira Bapak rencanakan dalam pembentukan disiplin sama kenyamanan belajar? Pertama mungkin saya lakukan karena sesudah pada jumlah murid saya itu ada dari kelas 6 ada 20 orang. Mungkin saya lakukan kelompok belajar, di samping kelompok belajar itu dilaksanakan di sekolah. Selain di sekolah juga mungkin nanti kalau mereka pulang ke rumah, mungkin saya suruh mereka buat grup
grup di WA, di WhatsApp, ya. Nah, supaya mengapa bisa terjadi suatu komunikasi bertukar pikiran tentang pengetahuan yang mereka capai antar kelompok dengan kelompok. Ya disiplinnya ya maklumlah kan penggunaan HP juga kan bahaya. Nah maka dari itu saya tekankan di situ kedisiplinan dalam menggunakan HP itu harus berhati-hati. Artinya sesuai daripada perintah belajar tentang tumbuhan misalkan. Nah tumbuhan ya bukalah link yang berhubungan dengan tumbuhan. Jangan membuka link yang tidak yang lainnya. Nah di samping itu juga kami harus bekerja sama dengan orang tua di rumah. Kita akan jumpa di lain waktu lagi. Terima kasih waktunya Pak ya.